pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Program unggulan Kodam 2 Sriwijaya berupa dapur masuk sekolah saat ini telah menyasar ke SD Kartika 2 Palembang. Pemerintah Musi Banyu Asin terima 800 dosis vaksin PMK untuk antisipasi penyebaran penyakit pada ternak. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Januari 2025 bersama saya Esi Armisi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Program unggulan Kodam 2 Sriwijaya berupa dapur masuk sekolah saat ini telah menyasar ke SD Kartika 2 Palembang. Kodam 2 Sriwijaya kembali melanjutkan program unggulannya dapur masuk sekolah yang kali ini menyasar siswa sekolah dasar Kartika 2 Kota Madya Palembang pada Kamis lalu. Program ini bertujuan menyediakan makanan gratis bagi siswa terutama di wilayah pinggiran kota. Pangdam 2 Sriwijaya Mayor Jenderal TNI M. Naudi Nurdika mengatakan program tersebut awalnya digelar setiap hari Jumat, namun kini dilaksanakan lebih sering sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi. Pihaknya juga ingin memastikan setiap siswa mendapatkan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang dan prestasi mereka di sekolah. Ini menjadi bagian dari programnya pemerintah juga. Kebetulan semua sekolah yang sekarang melaksanakan makan siang ini belum tersasar oleh kegiatan BGN, ya. Belum tercakup dalam kegiatan makan siang bergizi yang dilaksanakan oleh BGN. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, sejak dimulai tahun lalu, lebih dari 4.000 siswa telah menikmati manfaat dari program tersebut. Kali ini program menyasar sekolah-sekolah di bawah Yayasan Kartika Kodam 2 Sriwijaya dengan total mencapai 3.177 siswa mulai dari tingkat TK hingga SD. Menu makanan yang disajikan pun lengkap dan dilengkapi oleh susu sehingga anak-anak terlihat sangat antusias. Salah satu murid SD Kartika 2 Palembang Abizar ketika dapat makanan bergizi tersebut mengatakan dirinya merasa senang sekali bisa makan enak yang tentunya ada nasi, lauk, sayur beserta susu. Ada susu juga. Enak nggak masakannya? Enak. Seneng nggak deh makan ini rame-rame? Kalau habis makan ini masih jajan nggak? Nggak jajan lagi. Program dapur masuk sekolah tersebut tidak hanya menjangkau wilayah kota Palembang tetapi juga ke provinsi lain di bawah naungan Kodam 2 Sriwijaya seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Dinas Pariwisata Palembang menyatakan Palembang siap menjadi kota wisata. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sebutan sejuta pesona wisata, mulai dari wisata alam, wisata religi, hingga wisata budaya. Namun untuk menjadi kota wisata banyak hal yang harus dilakukan. Dinas Pariwisata Kota Palembang menyebutkan kota wisata harus memiliki 3 elemen utama yang harus dipenuhi oleh kota tersebut, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Aksesibilitas berarti kota tersebut harus mudah dijangkau melalui jalur darat, udara, ataupun laut. Amenitas mencakup fasilitas-fasilitas penting seperti penginapan, jalan, dan sarana pendukung lainnya. Sedangkan atraksi mencakup kegiatan-kegiatan seperti acara khusus, pertunjukan seni, budaya, serta konten lokal yang dapat memperkaya pengalaman wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin mengungkapkan, selain 3 elemen utama tersebut, komunikasi juga berperan penting untuk menjadikan kota destinasi wisata. Seperti alat publikasi dan promosi yang efektif akan membuat kota tersebut lebih dikenal oleh wisatawan dan menjadi daya tarik. Nah, yang terakhir adalah identity, jadi identitas dari kota itu. Kira-kira apa yang menjadi ikon dari kota itu? Mungkin kalau Palembang ini Sungai Musi, Jembatan Ampera yang tidak dipunyai oleh kota-kota wisata lain. Nah, yang terpenting untuk menjadi kota wisata itu masyarakatnya harus terbuka untuk menjadi tuan rumah, menerima wisatawan berkunjung di kota tersebut. Contohnya, misalnya mereka bisa menciptakan keamanan dan ketertiban. Jadi keamanan ketertiban itu bukan hanya leading sektornya pihak keamanan, tapi seluruh masyarakat di kota itu sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban wisatawan pada saat berkunjung di kota tersebut. Ditambahkan Sulaiman Amin, masyarakat harus terbuka dan siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi wisatawan. Karena keamanan dan kenyamanan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga kota. Identitas kota seperti ikon atau simbol khas juga sangat menentukan. Sebagai contoh, Palembang terkenal dengan Jembatan Ampera dan Sungai Musi sebagai ikon yang menarik perhatian wisatawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Peringatan Hari Gizi Nasional tahun 2025 yang diperingati setiap 25 Januari dengan mengusung tema Pilih Makan Bergizi untuk Keluarga Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang bagi seluruh anggota keluarga. Meskipun angka stunting mengalami penurunan 1% pada tahun 2023, angka stunting masih cukup tinggi, yaitu 21,5%. Oleh karena itu, menjaga asupan gizi yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan generasi mendatang memiliki kondisi gizi yang lebih baik. Retno Tiasning Wikan, ahli gizi RSMH Palembang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap peningkatan angka stunting pada anak-anak, khususnya pada usia 6 hingga 11 bulan dan 12 hingga 23 bulan. Angka stunting pada kelompok usia tersebut tercatat meningkat 1,7 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Retno menambahkan gizi yang baik tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga untuk seluruh keluarga. Asupan gizi yang seimbang dapat mencegah stunting dan membantu mencegah munculnya penyakit tidak menular di kemudian hari. Kesehatan ibu hamil juga berpengaruh pada kondisi bayi yang lahir, karena kekurangan gizi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi, seperti bayi yang lahir dengan ukuran kurang dari 48 cm. Retno berharap upaya untuk memperbaiki gizi keluarga harus menjadi perhatian bersama, dimulai dengan pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil hingga pemberian makanan bergizi pada anak-anak. Pola makan sehat yang diterapkan sejak dini dapat mencegah stunting dan berbagai penyakit lainnya. Hal ini sangat penting agar generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Musi Banyuasin menerima 800 dosis vaksin PMK untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pada ternak. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima 800 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Vaksin ini segera didistribusikan ke 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin untuk melindungi ternak sapi dari ancaman penyakit tersebut. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Musi Banyuasin M. Tamrin mengungkapkan bahwa meskipun hingga kini tidak ada laporan kasus PMK di daerah itu, langkah antisipasi tetap dilakukan guna memastikan wabah tidak menyebar ke ternak di wilayahnya. Ia menambahkan, pelaksanaan vaksinasi dilakukan siang dan malam demi mempercepat distribusi serta menjamin keamanan ternak. Petugas di lapangan turut dikerahkan untuk memastikan setiap ternak sapi menerima vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Musi Banyuasin juga mengimbau para peternak untuk tetap waspada terhadap gejala PMK dan melaporkan dengan segera jika ditemukan tanda-tanda mencurigakan. Barusan hari Senin kemarin saya launching di Kecamatan Sekayu masalah vaksin PMK. Kabupaten Muba mendapat laporan
vaksin. Jadi 800 vaksin sudah kita launching, dan mulai hari Senin itu juga sudah kita bagikan ke 15 kecamatan untuk divaksinkan ke wilayah mereka masing-masing. Insya Allah Jumat, paling lambat saya perintahkan Jumat besok, di hari Kamis Jumat itu 800 vaksin itu sudah 100%. Insya Allah, karena termasuk malam juga kawan-kawan di lapangan melakukan vaksinasi terhadap PMK. Sampai dengan sekarang kita masih belum mendapatkan laporan adanya PMK di Kabupaten Musi Banyuasin. Kita sama-sama berdoa supaya Muba tetap zero PMK. Upaya ini diharapkan dapat menjaga Musi Banyuasin tetap bebas dari penyakit PMK, meski ancaman wabah meluas di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan akan memperluas program makan bergizi gratis atau MBG yang direncanakan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang. Sebanyak 23 titik atau dapur yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, diantaranya Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, ada 2 titik, sementara itu Pali, Prabu Mulih, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Oku Timur, Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau, Muara Enim, Lahat, dan Pagar Alam, masing-masing 1 titik. Ketua PPJI Sumatera Selatan, Evi Handenli, menjelaskan sebagai mitra Badan Gizi Nasional atau BGN, PPJI akan menyiapkan sekitar 75.000 porsi makanan, di mana setiap titik atau dapur akan menyiapkan sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi per hari kepada siswa penerima manfaat. Kita ada 23 titik di 17 kabupaten. Nah, untuk di Kota Palembang itu ada 2 titik kita, 2 titik kecamatan. Di Kabupaten Banyuasin ada 2 titik, di Kabupaten Muba ada 2 titik, di Pali 1 titik, di Kabupaten Prabu Mulih 1 titik, di Kabupaten Ogan Ilir 1 titik, Ogan Komering Ilir juga 1 titik, di Oku Induk 1 titik, Oku Selatan 1 titik, Oku Timur 1 titik, Musirawas 1 titik, Muratara 1 titik, Kabupaten Lubuk Linggau 1 titik, Muara Enim 1 titik, Kabupaten Lahat, sama terakhir itu di Kabupaten Pagar Alam 1 titik. Itu lebih kurang 75.000 siswa ya di 23 titik tadi. Evi menambahkan sebelumnya ada 10 titik atau dapur. Dengan perluasan program ini diharapkan lebih banyak siswa di seluruh Sumsel yang dapat merasakan manfaatnya. Program MBG tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang. Ya, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini. Di antaranya, program unggulan Kodam 2 Sriwijaya berupa dapur masuk sekolah saat ini telah menyasar ke SD Kartika 2 Palembang. Pemerintah Musi Banyuasin menerima 800 dosis vaksin PMK untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pada ternak. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.